Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo para guru hebat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ana Nurlela, saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Selamat menyaksikan. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran adalah dengan berhamba pada anak. Maksudnya, kita harus menuntun anak didik supaya dapat mencari ilmu dengan menyenangkan. Kita sebagai pendidik harus bisa menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar peserta didik dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tuturi handayani. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik, maka akan tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Karena keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kesatu adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pada proses KBM, pembelajaran masih berpusat pada guru,
menyamaratakan siswa tanpa melihat kodrat alam dan kodrat zaman, siswa dianggap bagaikan kertas putih dan mementingkan ketuntasan materi daripada memahami karakter siswa. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Menuntun siswa sesuai bakat dan minat yang dimiliki. 4. Tidak memaksakan kehendak siswa untuk memahami semua materi yang diberikan. Dan membiarkan perkembangan anak dengan keunikannya masing-masing serta memahami karakter setiap siswa. Yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran KHD adalah yang pertama, berhamba pada anak atau memuliakan anak. Yang kedua, menggunakan metode atau model pembelajaran yang menyenangkan dan menerapkan pembelajaran berbasis permainan sesuai kodrat anak. Ketiga, mengenali karakteristik anak. Keempat, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Kelima, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai pemikiran KHD. Dan pembelajaran tidak lagi menuntut akan tetapi menuntun. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Hatur nuhun. Salam bahagia.